A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Muharram tahun 1445 Hijriah atau 29 Juli 2023, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di bersama dengan guru kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 393. Di halaman 393 ini masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Maidah. Lanjutannya adalah di ayat 94 dan seterusnya. Di sini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi, yaitu berupa aturan soal buruan. Tanaluhu aidikum, yang dengan mudah kalian dapatkan dengan tangan kalian. Warima hukum, dengan mudah kalian dapatkan dengan tombak kalian. Akan tapi akan ada ujian dari Allah, akan ada aturan dari Allah, liya'lamallahu, agar Allah mengetahui, man yakhafuhu bil ghaib, siapa yang takut kepada Allah ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu soal aturan buruan yang dengan mudah kalian dapatkan dengan tangan kalian, dengan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah sementara tidak ada yang melihat. Faman i'tada, barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah aturan tersebut, falahu adzabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
La taqtulus sayda. Kalian tidak boleh membunuh binatang buruan. Wa antum hurum, sementara kalian posisinya sedang ihram. Wa man qatalahu minkum, siapa yang berani membunuh binatang buruan di antara kalian dan itu dilakukan muta'ammidan, dengan sengaja, maka aturannya adalah fajazaun mislu ma qatala minan na'am. Maka jazanya, balasannya mislu ma qatala minan na'am, ya, seharga yang dibunuh dari binatang ternak itu. Maksudnya kalau bunuh sesuatu, nanti dendanya apa, samanya dengan apa dari binatang ternak, maka itu balasannya. Nanti akan dijelaskan. Seperti misalnya ada orang membunuh, kalau kita bilangnya burung dara, ya, burung merpati. Sementara dia sedang ihram. Ini aturannya dalam syariat tidak boleh. Dia harus tebus, dia harus ganti, dia harus bayar seharga yang ada di binatang ternak. Salah satu tafsiran dia akan disebutkan ini sama dengan tebusannya 1 ekor kambing, maka dia harus bayar itu. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, yang menetapkan hukum dengan itu adalah dawa adlim minkum, orang yang adil di antara kalian. 2 orang. Ini karena membunuhnya adalah merpati misalnya, burung dara, oh berarti gantinya kambing. Oh ini karena membunuhnya ini berarti gantinya ini. 2 orang yang paham, yang memberikan pencerahan. Bunuhnya apa, gantinya apa, begitu. Hadiah balighal Ka'bah, dan itu nanti diberikan sebagai hadiah. Balighal Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Orang-orang yang fakir miskin di situ diberikan. Au kafaratun ta'amu miskin, atau kalau tidak menyembelih binatang yang sudah dihargain, apa sama dengan apa, gantinya yang lain adalah kafarat. Kafaratnya berupa ta'amu miskin, memberi makan orang miskin seharga binatang tersebut. Misalkannya karena bunuhnya burung dara, burung merpati, kemudian balasannya dia harus beli kambing, dipotong, dimasak, dibagi-bagi ke sekitaran orang-orang miskin yang ada di Ka'bah itu, di Mekah. Kemudian kalau tidak ada, maka gantinya adalah memberi makanan seharga itu, kemudian dibagi-bagikan di situ. Au adlu dzalika siyaman, atau yang sebanding dengan itu, yaitu berupa berpuasa. Berpuasa di sini nanti akan dijelaskan. Misalnya makanannya bisa dibagi ke 30 orang, berarti puasanya 30 hari. Makanannya bisa dibagi ke 10 orang, berarti puasanya 10 hari, dan seterusnya. Liyazuqa, agar dia merasakan akibat karena sudah melanggar aturan tersebut. Wabala amri, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya itu, sudah melanggar aturan yang Allah tetapkan. Afallahu, Allah Subhanahu wa taala memaafkan amma salaf, yang sudah lewat. Wa man ada, dan siapa yang mengulanginya, fayantaqimullahu minhu, siapa yang mengulanginya nanti Allah akan menyiksanya. Wallahu azizun, Allah maha aziz, maha kuasa. Zuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala maha menyiksa. Allah bisa memberikan siksaan. Kemudian lanjutannya, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, saydul bahri, buruan laut.
wa ta'amuhu, kemudian makanannya. Nanti akan dijelaskan saydul bahri, buruan laut, ini yang masih hidup. Wa ta'amuhu, makanannya maksudnya yang udah mati. Mata'al lakum, itu sebagai makanan yang enak buat kalian. Walis sayyarah, kemudian dihalalkan juga untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Walaupun dia sedang ihram. Sementara tadi yang ada aturan adalah binatang darat, buruan laut berbeda. Kemudian lanjut, wa hurrima alaikum, dan diharamkan atas kalian saydul barri, buruan darat, madumtum huruma, selagi kalian ihram. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang dengan itu kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ayatnya. Langsung kita perhatikan tafsirnya. Di akhir halaman 394 dikatakan oleh penulis rahimahullah bahwasanya apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yang akan kita simak pembahasannya, ini adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Kenapa dikatakan nikmat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan, menginformasikan tentang sesuatu yang akan dilakukan. Mestinya rahasia, tapi udah dikasih tahu sama Allah duluan begitu. Makanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya bakalan sebagai takdir, yang nantinya bakalan sebagai keputusan Allah. Allah kasih tahu itu di awal, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka bisa menaatinya. Allah kasih tahu itu di awal agar mereka bisa melangkah dengan ilmu, sehingga nantinya yang binasa biarlah dia binasa, yang bakal celaka biarlah dia celaka. Kenapa? Karena udah dikasih tahu oleh Allah sebelumnya begitu. Kemudian sebaliknya di halaman 395 baris pertama, yang hidup biarlah hidup, yang bahagia bakalan bahagia. Kenapa? Karena ikut perintah tersebut. Yang penting udah dikasih tahu depanan. Yang ikut alhamdulillah, yang enggak ya udah siap-siap aja seperti itu. Sehingga ini nikmat dari Allah, dikasih aturan tapi udah dikasih tahu duluan. Ya enggak seperti orang ngasih aturan nggak boleh lewat di sini, tapi ditunggu ada yang melanggar lewat situ baru langsung ditindak seperti itu. Ini berbeda, karena memang yang benar itu dikasih tahu di depan gitu kan. Kalau udah dikasih tahu kan nikmat gitu kan, harusnya ditindak jadi nggak jadi ditindak. Makanya kadang-kadang ada ribut-ribut di jalan gitu kan. Harusnya bapak dirinya di sana dong gitu kan. Kalau emang nggak berada sini kasih tahu saya. Ini nungguin saya melanggar baru bisa ditindak gitu kan. Kalau gitu kan gak nikmat. Yang nikmat itu dikasih tahu depanan gitu. Nah seperti ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksudkan dalam ayat ini. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Nah, di sini dikatakan yang dipanggil adalah para orang yang beriman. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji keimanan mereka. Ini yang dimaksud ujian dari Allah kepada hambanya, yaitu hambanya yang beriman. Berupa apa ujiannya? Yaitu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sesuatu terkait aturan buruan. Di sini dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan sesuatu. Artinya apa? Artinya sesuatu yang tidak banyak. Aturan dari Allah itu hanya sedikit. Yang gak ada aturannya lebih banyak. Atau dalam ungkapan lain, yang haram itu sedikit, yang halal lebih banyak. Makanya kalau dibilang sesuatu itu haram, ya tinggalin aja sebetulnya, karena yang halal itu banyak. Makanya di sini dikatakan bisyai'in, dengan sesuatu. Artinya yang akan Allah uji itu tidak banyak, sehingga jadinya apa? Jadinya ujiannya itu ringan, ujiannya itu mudah, ujiannya itu gampang. Dan ini sebagai bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau ungkapan terkait zakat, Allah mengatakan mimma razaqnakum, sebagian saja yang kami berikan rezeki kepada kalian. Jadi yang dizakatin gak usah semuanya. Punya tabungan sekian puluh juta, sekian ratus juta, gak usah dihabisin semuanya, berikan sebagiannya saja. Kalau kita belajar bab zakat, nanti kalau sudah mencapai nisab dan haul, hanya 2,5%-nya saja begitu. Maka di sini Allah mengatakan demikian, ya bisyai'in, terkait aturan buruan. Nah kemudian yang lainnya kita lihat di paragraf kedua di halaman 395. Binatang buruan yang dengannya Allah kasih aturan untuk ujian itu adalah tanaluhu aidikum warimahukum, yang bisa dengan mudah kalian dapat pakai tangan dan pakai tombak. Artinya yang Allah jadikan ujian itu sesuatu yang bisa kita tangkap dengan mudah begitu. Supaya apa? Supaya ujian yang dimaksud itu terlaksana. Karena kalau yang dijadikan ujian adalah binatang yang susah ditangkap, itu bukan ujian, emang gampang, emang dasar susah ditangkap, buat apa gitu kan. Makanya kita ingat orang-orang Bani Israel, mereka dapat ujian apa? Dilarang nangkap ikan di hari Sabtu. Kemudian Allah jadikan ikan itu murak, banyak begitu kan dari Sabtu, dan gampang banget ditangkap gitu. Jadi apa namanya, mata ini langsung wah, pokoknya iman itu nggak tahan gitu kan. Akhirnya diakalin, disiasatin, katanya narok jaringnya di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu ikan pada numpuk, gampang kena jaring, diambilnya hari Minggu sama mereka. Ngakalin begitu. Sama juga sebagian orang mungkin kalau kita bicara kasus korupsi gitu ya. Wah, depan mata gampang banget kalau pengen korupsi. Lihat kanan cuma satu orang, lihat kiri cuma satu orang, tinggal diajak salaman doang gitu kan. Kemudian karena dia tahu korupsi nggak boleh, akhirnya apa? Yang dibahas oleh sebagian orang, manipulasi data. Kalau Bani Israel naruh jaring hari Jumat, Sabtu dapat, Minggu
diambil. Ini manipulasi data. Akhirnya ujung-ujungnya yang ketangkap ya enggak gitu kan. Itulah ujian. Kalau di sini yang jadi ujian adalah dibahasakannya hewan yang gampang ditangkap. Kalau susah ditangkap, ya bukan ujian namanya. Tapi ketika hewan itu gampang ditangkap, mungkin sebagian yang pernah haji, yang pernah umroh, itu burung dara, burung merpati di sana itu murak gitu kan. Mungkin kalau nangkap pakai tangan tuh gampang lah begitu. Atau mungkin lempar jaring sebentar, wah dapat puluhan ekor gitu kan. Itulah yang jadi ujian. Jadi bukan binatang buruan yang tidak mungkin didapatkan oleh tangan dan tombak. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu namanya bukan ujian. Ujian itu yang gampang depan mata. Ya kayak apa namanya, buat sebagian orang mungkin yang hartanya banyak, uangnya banyak, maka mereka mungkin ujian buat mereka terkait hal-hal yang haram yang mudah mereka dapatkan dengan uang. Tapi buat orang-orang yang nggak punya uang, ujiannya beda lagi. Mungkin kalau ditantangin untuk A, B, C, kata dia gue nggak bakal ngelakuin. Loh emang kenapa? Gue nggak punya duit, gitu kan? Kalau dia punya uang, ujian buat dia berarti begitu. Maka seperti itulah ujian yang Allah berikan. Nah, apa tujuannya? Apa hikmahnya? Ini disebutkan di paragraf yang ketiga. Hikmahnya adalah liya'lamallah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, agar Allah tahu dengan jelas di antara makhluk-makhluknya yang nanti tujuan kedepannya adalah dia bakal dapat pahala atau dapat siksa dengan adanya ujian ini. Man yakhafuhu bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah ketika tidak ada seorang pun yang melihat, sehingga dia menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia mampu dan mungkin untuk melakukannya karena ada aturan, dia nggak mau. Walaupun dia bisa nangkep itu binatang buruan karena ada aturan, dia nggak mau. Walaupun naruh jaring di hari Jumat, nanti diambil di hari Minggu, nggak mau. Karena dia takut kepada Allah, walaupun nggak ada yang lihat. Walaupun dia mau korupsi, dia mau nipu, dia mau manipulasi data, dia nggak mau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar kepada mereka yang ikut dan taat dengan aturan tersebut. Kemudian juga lanjutannya dikatakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui orang yang sebaliknya, yang tidak takut kepadanya karena nggak ada yang lihat, sehingga dia tetap berani melanggar aturan tersebut. Kalau di sini aturannya berani nangkep binatang buruan, lagi ihram karena jauh dari rombongan, mungkin ya zaman dulu ya, rombongan masing-masing nggak ada yang lihat, karena ada aturan tapi depan mata gampang dilanggar, nggak ada yang lihat, dilanggar sama dia. Atau sama dengan kasus Bani Israel yang tadi kita sebutkan, atau mungkin kasus korupsi di sebagian tempat. Di sini dilanggar sama dia. Dia berburu binatang yang mungkin untuk diburu. Kemudian dia ngerubah data laporan yang mungkin bisa dirubah, nggak ada yang lihat gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya akan memberikan hukuman kepada mereka. Kemudian lanjutannya di paragraf keempat, faman i'tada ba'da dzalika, ya, faman i'tada, siapa yang melanggar
di antara kalian setelah sudah jelas aturannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan aturan, hujjah itu, dalil itu udah jelas, dalil itu udah tegak. Jadi nggak bakal nggak jelas, semuanya udah jelas. Sama seperti kita lihat umat-umat para nabi terdahulu, ketika umatnya itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin hukumannya yang datang itu ngawur gitu ya, asal hukum, asal siksa, asal kena azab, nggak mungkin. Kalau sekarang kita ada ilmu namanya, kalau dalam bahasa Arab itu dawabitut takfir wal bidah. Jadi dawabit, aturan-aturan takfir, aturan-aturan mengkafirkan orang atau membid'ah-bid'ahkan orang begitu. Itu ada aturannya. Dan itu tidak sembarang. Di antara aturannya, kita kalau pengen ngapir-ngapirin orang, bid'ah-bid'ahin orang itu, di antara aturannya itu harus dipastikan dalil itu jelas. Nah, orang-orang kayak kita, kadang-kadang kita udah belajar dikit-dikit, kita bilangin orang, kita bawain dalil, sebagian kita bilangnya apa? Wah, situ ahli bid'ah situ. Wah, situ udah kafir. Sebagian kita sampai berani bilang gitu, padahal belum tentu. Mungkin kalau menurut kita dalil udah jelas, kita ngomong sampai mulut bebusa gitu kan. Tapi versi dia bilang apa? Gua nggak percaya gitu. Karena apa? Karena dia belum puas dengan penjelasan si fulan ini. Tapi si fulan dengan gampangnya main bid'ah-bid'ahin orang, main ngapir-ngapirin orang, main nerakan-nerakan orang. Nggak boleh. Jadi harus dalil ini dipahami kedua belah pihak, sama yang berdakwah, sama yang ngomong, sama yang denger. Ini yang seringnya apa? Yang seringnya yang dakwah udah semangat, udah bagus, dibahasakannya udah nyampe mulut bebusa, tapi yang denger bilangnya apa terakhir? Gua mah nggak percaya gitu kan. Artinya hujah itu berarti kan belum tegak. Kita ngomongnya belum jago gitu kan. Beda dengan para nabi dulu. Para nabi, kaumnya, bahasa nabi, bahasa kaumnya, wah pasti hujah itu udah sangat-sangat jelas, udah sangat-sangat tegak, sehingga mereka langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak menerima dakwah para nabi. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini di paragraf ke-4 di halaman 395, faman i'tada, barang siapa yang melanggar setelah semuanya jelas. Setelah semuanya jelas, dalilnya jelas, aturannya jelas, semuanya udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau buat mereka yang nggak tahu karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, beda lagi nanti. Ini setelah jelas dia udah tahu aturannya tapi dia langgar. Buktinya seperti yang dilakukan oleh Bani Israel itu. Udah tahu kagak boleh nangkap ikan dari Sabtu, diakalin sama dia. Hari Jumat naruh jaring, Sabtu dapat, hari Minggu diambil. Jadi kalau udah jelas sama dia dilanggar, falahu adzabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dia akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Hanya Allah yang mampu menjelaskannya bagaimana itu azab pedihnya. Kenapa? Karena orang yang melampaui batas ini, orang yang melanggar ini udah tidak lagi punya alasan karena dalil itu udah jelas. Tapi kalau dalil belum jelas, ini beda lagi. Makanya hati-hati, nggak boleh asal ngapir-ngapirin orang, asal bid'ahin orang, nggak boleh. Tapi kalau kita ngunjukin ke dia, misalnya saya pernah dengar katanya ini bid'ah, penjelasannya begini, itu lain lagi, begitu kan? Ini yang jadi masalah karena baru udah belajar dikit-dikit terlalu semangat. Akhirnya bida-bidain orang, kemudian orang akhirnya membahasakannya apa? Wah, situ ngajinya di mana? Oh, pengajian yang suka bidah-bidahin itu ya. Yang salahnya siapa? Yang salahnya kita membawa sesuatu yang hak karena nggak maksimal, yang hak dilihat orang malahan jadi batil. Makanya hati-hati.
Jadi falahu adzabun alim. Dia bakal dapat siksa yang pedih. Gimana pedihnya? Yang tahu hanya Allah saja. Kenapa dia dapat siksa yang pedih? Karena dia udah nggak punya alasan lagi. Karena dalil yang telah sampai kepadanya sudah jelas. Kemudian di sini dijelaskan sedikit tambahan terkait pertimbangan utamanya adalah orang yang takut kepadanya walaupun dia tidak melihatnya dan dia tidak berada di muka umum. Artinya yang jadi patokan terkait pembahasan di sini adalah orang yang takut kepada Allah ketika dia sendirian begitu. Dan bukan di khalayak ramai. Adapun menampakkan rasa takut kepada Allah di hadapan umum, maka bisa jadi karena didorong oleh rasa takutnya kepada manusia. Maka dia tidak mendapatkan pahala karena itu. Sehingga yang jadi patokan dalam pembahasan adalah takut kepada Allah ketika sendirian. Tapi ketika lagi rame takut kepada Allah, ya bisa jadi dia takut kepada Allah tidak murni, cuma karena nggak enak aja gitu kan. Tapi giliran dia sendirian baru apa aja disikat sama dia, yang haram ini apa dan seterusnya. Sehingga yang jadi patokan adalah ketika dia sendiri gimana gitu. Jadi nggak ada orang, tahu-tahu hewan buruan depan mata, gampang dia ditangkap, panggang. Nah, ini yang jadi patokan dalam pembahasan. Sama juga ya, ada masalah yang lain. Kayak di depan orang itu, ini orang kayaknya soleh banget, alim banget, atau tawadhu banget. Jadi dia, wah nunduk, kemudian, wah gimana sih ya gambaran orang alim. Jadi ada sebagian orang yang ketika di hadapan umum, di depan orang-orang, itu dia Masya Allah, jalannya nunduk, badannya, wah selalu tawadhu gimana gitu kan. Ini kata ulama, yang namanya tawadhu, yang namanya rendah diri nggak seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang paling tawadhu kan begitu. Orang yang paling rendah diri, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh gitu lah. Tapi kalau jalan gagah mah gagah aja gitu kan. Nggak seperti sebagian orang, wah sok-sok gimana gitu kan jalannya gitu. Nggak begitu. Jadi namanya gaya dalam berjalan bukan patokan. Jadi kita mah biasa aja ketika jalan, nggak usah kayak, wah paham maksud saya. Ada sebagian orang yang mungkin pakai bajunya baju muslim lah, ya mungkin baju koko lah, apa jubah lah, atau mungkin pakai sorban lah, pakai pecah. Wah kalau jalan seakan-akan dia yang paling gimana gitu lah. Ini kayak mau berjalan ke sorga gitu kan. Enggak begitu. Umar bin Khattab gagah-gagah aja kalau jalan gitu kan. Jadi nggak usah dibuat-buat. Tapi kalau terkait pembahasan, yang dimaksud takut di sini ada takut ketika dalam sendirian. Jadi kalau depan orang lain nggak manfaat seperti itu. Kemudian lanjut yang berikutnya. Tadi yang disampaikan baru secara umum akan ada aturan berburu. Kemudian lanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di penjelasan paragraf terakhir di halaman 395. Ada larangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terkait yang dilarang, yang dimaksud adalah membunuh binatang buruan pada waktu ihram. Ya, membunuh binatang buruan pada waktu ihram. Ihram ini kita mulai start untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Mungkin sebagian pernah dengar kalau pengen umroh, ihramnya ada dari Bi'ir Ali di Madinah gitu. Atau kalau kita baca di kitab-kitab fikih, jamaah Indonesia kebanyakan ihramnya dari Yalamlam di atas pesawat. Maka start dari situ namanya sudah ihram.
laki-laki dan perempuan. Nah, ketika dalam perjalanan dia dapat binatang buruan yang gampang untuk ditangkap, itu ditahan, nggak boleh, karena ada aturan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, kalian jangan membunuh binatang buruan, wa antum hurum, sementara kalian kondisinya sedang ihram. Dijelaskan di halaman 396 baris yang kedua. Maksudnya ihram haji ataupun ihram umrah. Kemudian diingatkan oleh penulis rahimahullah terkait larangan yang dimaksud. Larangan yang dimaksud di sini adalah meliputi larangan segala hal yang mengantarkan atau yang sama dengan makna yang disebutkan dalam ayat la taqtulus sayda. Jangan membunuh binatang buruan. Apa maknanya? Maknanya luas ternyata. Satu disebutkan bekerja sama membunuh. Jadi nangkep barang-barang nggak boleh. Kemudian yang kedua, menunjukkan lagi ada orang berburu, dia nggak berburu, dia lagi duduk aja gitu kan, mungkin lagi istirahat dalam perjalanan ihramnya. Kalau sekarang mah pakai bis, anggap aja naik onta lah begitu, lagi minggir di sebelah mana gitu kan, tahu-tahu ada yang berburu, dia nunjuk, tuh di pojok gitu kan, nggak boleh, karena termasuk yang dilarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membantu untuk membunuh. Tahu-tahu dia ambil batu, dia timpuk kena palanya, langsung jatuh, dia langsung ditangkap misalnya. Kemudian yang keempat, termasuk larangan yang dimaksud adalah orang yang berihram dilarang makan sesuatu yang diburu buat dia, walaupun dia kagak ngikut, walaupun dia kagak nunjuk, walaupun dia kagak ngebantuin ketika berburu. Tapi ada orang yang berburu buat dia, dagingnya dipanggang, diberikan kepada dia, padahal dia lagi ihram gitu, itu nggak boleh. Tapi yang dapetin boleh, karena dia nggak ihram misalnya gitu. Maka semua itu kenapa disebutkan oleh penulis rahimahullah, ini adalah takzim, penghormatan untuk manasik haji dan umroh, yaitu orang yang lagi ihram bahasanya la taqtulus sayda, dilarang membunuh binatang buruan sebelum ihramnya selesai. Ihram itu artinya apa? Orang yang berihram tapi nyerempet dengan kata-kata ihram halal begitu. Ihram itu haram, kalau halal itu kebalikannya. Artinya halal di sini dia beres ihramnya begitu. Jadi kalau orang yang ihram yang tadinya halal itu kagak halal jadi haram. Kayak motong kuku halal, kalau lagi ihram haram. Halal-halalnya bagaimana? Kalau sholat itu diharamkan dengan takbir, dihalalkan dengan salam. Jadi kalau udah takbir ngomong haram, kagak boleh. Dulu para sahabat ketika awal-awal Islam lagi sholat ngomong mereka, jadi ngobrol biasa, kaifa haluk, apa kabar, kemudian gimana, awal-awal ditegur sama Nabi SAW, ini lagi sholat, kita lagi munajat sama Allah, nggak boleh ngomong sama kayak ngobrol sama kayak orang begitu, nggak boleh. Makanya terkait ada orang yang bersin kemudian dia bilang alhamdulillah, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia zikir dan sholat itu isinya zikir. Terus dijawab yarhamukallah,
Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ketika bilang yarhamukallah, ini kayak ngobrol sama orang. Ketika ada orang bersin bilang alhamdulillah, yarhamukallah artinya apa? Mudah-mudahan Allah merahmatimu ya. Kan kayak ngobrol sama orang begitu. Nggak boleh. Tapi yang bersin bilang alhamdulillah, kadang-kadang namanya udah biasa ya, sehingga keceplosan gitu. Dia bilang alhamdulillah, nggak apa-apa. Seperti itu. Maka sholat itu ketika takbir haram. Halalnya pakai apa? Halalnya pakai salam. Ketika sudah salam, yang tadinya haram halal. Tapi kalau lagi ihram kan haram. Halalnya pakai apa? Halalnya pakai tahallul. Halalnya pakai tahallul. Ya tahallulnya itu motong rambut. Yang motong rambut. Kalau laki-laki ada dua aturan. Yang pertama bahasanya itu halak. Halak itu gundul alus. Kemudian yang kedua namanya qasr. Qasr itu cukur pendek. Tapi yang benar botum, botak tumbuh. Itu namanya qasr. Nah, sebagian orang cuman asal kers kanan kiri, itu nggak tahu bahasa Arabnya apa. Karena halak bukan, qasr bukan. Yang ngajarin siapa, keterangan siapa, istiad siapa, mungkin tahu dari mulut ke mulut kali ya. Katanya tahallul itu cuman asal keras dikit ya. Itu iya, tapi perempuan. Kalau laki enggak, laki cuman halak sama qasar. Makanya yang Allah kasih rezeki ada kemudahan untuk berangkat haji, berangkat umrah, perhatikan poin tersebut. Maka di sini aturan haramnya karena dia lagi manasik. Jadi mentakzimkan manasik yang dilakukan, sehingga ada aturan ini, tidak boleh memburu binatang buruan. Kemudian lanjutannya di paragraf kedua di halaman 396. Waman qatalahu minkum muta'ammidan. Siapa yang berani, di sini qatalahu, tadi sudah disebutkan qatalahu maknanya ada macam-macam. Bantuin nangkep, nunjuk doang, atau bantuin membunuh, atau ada yang nyari binatang buruan tapi diberikan kepada dia lagi ihram, sama itu semuanya maknanya. Nah, di sini dikatakan waman qatalahu minkum, siapa yang ngelakuin itu di antara kalian muta'ammidan, dengan sengaja. Jadi ngelakuin itu dengan sengaja, maka fajazaun mislu ma qatala minan na'am. Dendanya adalah dia mengganti binatang ternak yang seimbang. Jadi mengganti seharga binatang ternak itu. Kalau nanti dia nyerempetnya dendanya ini mirip-mirip, oh ini seharganya kira-kira ini kambing, oh ini sapi, ini onta, antara itu. Makanya disebutkan berikutnya, maksudnya adalah onta, sapi atau kambing. Dilihat mana yang mirip, maka itulah yang wajib disembelih dan disedekahkan. Nah, taunya mirip-mirip itu bagaimana caranya? Caranya adalah yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian. Jadi ini dua orang harus adil. Dua orang yang adil, yang dia paham hukum, kemudian paham titik kemiripan. Harus adil. Jangan dikerjain ya, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang orang banyak duit, kemudian dia bunuhnya misalkannya merpati nanti akan disebutkan itu harganya harga kambing, dikerjain, wah ini onta nih pak, nggak boleh, harus adil. Karena kalau begitu berarti ada unsur sesuatu di dalam hatinya, ini kan orang kaya. Seperti saya pernah lihat nggak sengaja, ada mobil keluar dari komplek, mobil keluar dari perumahan, mobil keluar dari gang.
Kemudian ada orang prit, kata temennya, sini jangan. Dia nggak pernah ngasih duit tuh. Itu nggak adil dia namanya. Jadi kalau dia murni ngebantuin orang, ngasih duit nggak ngasih duit, tolongin gitu kan, parkirin gitu. Tapi kalau dia pilih-pilih, namanya nggak adil. Sama seperti tukang parkir yang prat-prit itu, ada di antara mereka yang ngasih duit nggak ngasih duit, mereka masya Allah tetap nolongin gitu kan. Itu adil. Jadi dia murni pengen ngebantuin. Tapi nggak apa-apa kalau dia pengen ngarepin duit ya nggak apa-apa juga gitu. Ini cuma lagi ngejelasin makna adil nggak adil aja gitu kan. Jadi harus seperti itu. Yang menentukan adalah orang yang adil. Jangan karena ada unsur dalam hatinya kesel nih orang kaya gitu kan, akhirnya mestinya kambing dionta-ontain nama dia gitu. Jangan. Seperti di sini dikatakan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka memutuskan merpati itu mirip-mirip dendanya dengan kambing. Jadi ketika nangkapnya merpati, manggang merpati, dendanya bukan beli merpati lagi, bukan. Tapi di sini tafsirnya adalah oh ini dendanya kambing begitu. Kemudian burung onta, dendanya pakai onta. Ya mungkin ketika di dalam perjalanan ihram ini gambarannya jangan pikirin sekarang pakai bis enak itu enggak ya. Coba pikirin beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun, ratusan tahun gitu kan. Nemu burung onta pas lagi ihram. Ketika itu dilakukan, maka dendanya dia harus ganti 1 ekor onta. Atau sapi liar dengan berbagai macamnya. Ada kerbau dan lain-lain, maka gantinya adalah sapi. Ya, begitulah apa yang menyerupai binatang ternak, maka dendanya adalah yang mirip dengannya. Kalau nggak ada yang mirip bagaimana? Kalau nggak ada yang mirip, maka wajib dendanya itu tebus harganya. Ya, seperti dalam kaidah ganti rugi. Jadi ini harus kambing. Nyari-nyari kambing lagi dalam perjalanan sepi, nggak ada yang jual, sementara duit mungkin ada gitu, ya sudah beli makanan. Nah, beli makanan. Sebagaimana nanti akan disampaikan sebentar lagi insyaallah. Kemudian lanjut paragraf terakhir di halaman 396. Ya dikatakan hadyu yang dimaksud adalah sembelihan. Ya, hadyu yang dimaksud sembelihan yang tadi disebutkan aturannya. Dia udah berburu apa, gantinya apa. Itu namanya hadyu. Adalah hadian baligul Ka'bah. Itu sebagai hadiah yang dibawa ke Ka'bah. Artinya disembelih di daerah haram di Mekah. Kemudian au kafaratun ta'amu miskin, atau dia denda bayar kafarat beli makan kemudian memberi makan orang miskin. Kemudian dijelaskan kafarat pelanggaran tersebut adalah memberi makan orang-orang miskin seharga binatang ternak yang sepadan, yang berbentuk makanan untuk orang-orang miskin. Jadi ketika bunuh burung merpati, dendanya pakai kambing, disembelih, dimasak, dibagi-bagi. Kendalanya kambingnya nggak ada, maka beli makanan. Beli makanan diberikan kepada orang-orang miskin. Kemudian disampaikan banyak ulama berkata kafarat itu dihargai, lalu dengan harganya dia membeli makanan. Maka setiap miskin diberi 1 mud gandum atau setengah sok dari selainnya. Kalau bahasa kita mungkin 1 bungkus nasi, 1 kotak nasi begitu. Au adlu dzalika siyama. Kalau nggak bisa, kambing nggak nemu, kemudian beli makanan juga nggak bisa karena dia nggak ada duit. Tapi kemarin keburu kagak nahan, ada merpati gampang ditangkap, dipotong, disembelih, dipanggang, dimakan berjamaah berapa kelompok kemarin sama teman-temannya gitu. Dia mau ganti nggak bisa, maka au adlu dzalika siyaman.
atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan. Artinya berpuasa 1 hari mengimbangi memberi makan 1 orang miskin. Jadi kalau memang kira-kira harga kambing itu bisa buat makan 15 orang, berarti puasanya 15 hari. Kenapa? Liyadzuqa, supaya dia merasakan dengan ganti rugi itu, dengan ada aturan itu, supaya dia ngerasakan akibat yang buruk dari perbuatan, biar dia tahu dia salah, begitu. Kemudian perhatikan di halaman 397 baris yang pertama, Allah telah memaafkan apa yang berlalu. Udah ikutin aja alurnya, yaitu tebus dendanya, bayar kafaratnya. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya sesudah itu, maka Allah akan menyiksanya, karena Allah mengatakan wallahu azizun zuntiqam. Allah Subhanahu wa taala aziz, maha aziz dan maha menyiksa. Baik, sampai di sini saya kira cukup. Nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita ketemu lagi, nanti diikuti jadwalnya. Pertemuan yang akan datang di pekan pertama. Seperti biasa nanti ada jadwal yang lain. Berarti kita ketemu lagi di pekan yang kedua insyaallah. Dan dalam waktu dekat mungkin kita ketemu lagi besok. Kajian kitab Tauhid ba'da maghrib. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Naam, tafadhal. Lagi ihram menemukan dompet, menemukan uang sekantong atau menemukan tas, kemudian diambil, bagaimana hukumnya? Hukumnya ini hukum luqotoh, hukum barang temuan. Jawabannya enggak diambil. Tadi katanya diambil, nemu dompet diambil, bukan binatang buruan. Sekarang enggak diambil, gimana antum? Oh gitu. Sekarang gini, diambil atau enggak diambil, ini hukumnya hukum luqotoh, hukum barang temuan. Maksudnya apa? Maksudnya nanti antum buka kitab fikih, cari bab luqotoh, nanti temukan jawabannya di situ. Yaitu barang temuan. Ada aturannya. Aturannya nanti itu aturannya harus diambil, jangan enggak diambil. Ada semuanya luqotoh. Luqotoh. Diambil kalau kita yakin kita amanah. Tapi kalau kita yakin kita enggak amanah, diambil pas dibuka duit 30 juta. Waduh, berat juga gitu kan. Jangan diambil. Tapi kalau kita amanah, ambil. Ada rentetan hukum lanjutannya, diumumkan selama setahun, kemudian ini itu dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang buka kitab fikih bab luqotoh, nanti jawabannya ada di situ. Dan beda dengan yang disebutkan dalam ayat. Yang disebutkan dalam ayat tadi udah diulang-ulang di awal apa? Aturan terkait buruan. Kan begitu. Kemudian diperjelas maksudnya buruan ketika ihram. Jelas insyaallah? Taib, cukup ya. Yang mau lanjut bertanya ketemu saya langsung setelah ditutup. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.